Baik, ikhwafillah, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana fima yata'alaku bi al-asya al-mawjudah min tafsir Quran bil Quran, ya. Fa nahnu sanadkhul ila harful lam, ya. Antud karo al-qasas mujizah fi mawdu'in wa wasalah fi mawdu'in aw mawadi ukhar. Baik, atlu min qiraati Arfat, aina Arfat? Hadir Ustazi, Aina anta Anifan? Baik Ustaz, ana arkat ad-dabbam. Afwan, macet. Hah? Anifan macet, Ustaz. Macet? Baik, Ustaz. Dan anda fitori? Al-an wasaltu fil baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ikra ya Arfat, harful lam. Harf lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An tudhkar al-qisas mujazatun fi mawdi'in wa mufassilatun fi mawdi'in aw mawadi' ukhar. Wa hadha aktsaru min an yahissa ka an yuhsa ka qisasil anbiya'i alaihim assalam. Wa kadza an yuhsa ka qasasi al-anbiya alaihim assalam. Wa kadza ma qassahu Allahu alaina mimma yata'allaqu bi khalqis samawati wal ardi wa anna dhalika waqa'a fi 6 ayyam wa qad zakara dhalika mufassilan fi mawdi'in akhar. Hadhihi ba'd as-suwar ad-dakhiliyah fi an-naw'i ath-thamin ma'a wujudi ghayriha taraktaha khawfun tarakatha khawfun al-italah. At-tasi' jam'ul qira'at as-sahihah wa humila ma umkina hamluhu minha ala al-akhar liidahi al-ma'na. Wa qad madat amthilatu kathirah ala hadhihi an-naw' fil kalam ala al-maqsud al-awwal nuzul al-Qur'an wa ma yata'allaqu bihi. Dumina al-qasmu al-muta'alliqa bi al-ahrufi wal qira'at. Al-ashir al-jam'u baina ma yatawahhamu annahu mukhtalifun min nususil Qur'an. At-tatbiq akhbara tabaraka wa ta'ala fi mawdi'in min kitabihi annahu khalaq akhbara tabaraka wa ta'ala fi mawadi' min kitabihi annahu khalaqa Adam min turabin kama fi asli al-insan kama akhbara fi mawadi'in ukhra annahu khalaqahu min tin wa fi mawadi' annahu min salsalin min hama'in masnun wa salsalin kal fakhar wa hadha kulluhu haqqun wa la tu'aridu fihi wa la ta'arada fihi. Fat-turab idha khalata bil ma'i sara tinan was-salsal tinun makhsusun wa idha yabisa sara fakharan. Fahadhihi atwaru fil khalqi wallahu a'lam. Wa amthilatu hadha an-naw' kathira wa qad afradahu ba'd al-ulama bit-ta'lif wa min ha'ula'i al-'allamatu asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala
في كتاب حافل أسماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذا آخر ما أردت ذكره من أنواع تفسير القرآن. Zikrohu dong. ذكره من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. وهناك بعض الأنواع الأخرى غير ما ذكرت تركتها خشية الإطالة. Berarti masih banyak. Entah ya. Dan una tafsir Quran bil Quran, intahaina min tafsir Quran bil Quran insyaallah fi hada al-yaum yani bima quriya anifan antus karo al-qasas mujizatun ya. Fi maudhi'in wa mufassalatun fi maudhi'in aw mawadi ukhar. Ada kama ra'aina ya, kama qara'tum aidan misalnya fil Qur'anil Karim ya. Ya ini wa hada aksar min an yuhsa. Sangat banyak sekali tidak terhingga seperti kisah-kisah para nabi. Kaqasasi al-anbiya alaihi wassalam. Wa kadza ma qassallahu alaina mimma yata'allaqu bi khalqis samawati wal ardi. Bagaimana juga Allah menceritakan tentang yang berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi. Wa anna dzalika waqa'a fi sittati ayyam. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu selama 6 hari. Wa qad zakara dzalika mufassalan fi maudin akhar, dan telah disebutkan ya secara terperinci di tempat-tempat lain. Nah, yang menarik memang kalau antum perhatikan ya, kalau misalkan orang kan mengatakan Al-Qur'an itu min Rasulillah ya, ai ma yaf'alu Muhammad ya. Antum tahu nggak cerita yang paling banyak kisah nabi siapa? Dari para nabi yang 25 itu yang paling banyak kisah nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ya. Ya. Kan enggak ini ya, kalau dikatakan itu buatan Nabi Muhammad, kenapa enggak cerita Nabi Muhammad yang paling banyak kan? Nah, ini menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu min indillah ya. Nabi Musa yang paling banyak, ya, Bani Israel yang paling banyak kisahnya kan. Ya, istilahnya gitu. Yang kedua juga bukan Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Isa ya. Cerita Nabi Isa, juga nabi-nabi lain. Nabi Muhammad ya, sedikit diceritakan. Padahal kalau dikatakan memang Quran min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam totoban annahu aksar fi qissati an nafsihi. Pasti yang paling banyak kisahnya tentang dirinya. Ya seperti antum kan kalau cerita buku novel bukan cerita diri sendiri daripada cerita orang lain dengan cerita sendiri kan gitu. Nah, hakada idan ya. Hadza ma yata'allaqu bi qissah ya. Hunaka an tuzkara al-qasas mujazah atau mujizah fi mawdi'in wa mufassalah fi mawdi'in akhar. Ya. Tsumma hadhihi ba'du sur ad-dakhila fi naw'it tamin. Inilah beberapa gambaran yang ada di bagian yang ke-8 ma'al wujudi ghairiha ya. Ini taraktuha betul ya, taraktuha ya, bukan tarakatha ya. Ya, jadi ada selainnya yang aku sengaja abaikan khawatir bertele-tele ya, terlalu panjang ya di bagian ke-8 ini. Tsumma fi nau'i as-atasi jam'ul qira'at as-sahihah wa hamlu ma amkana hamluhu minha ala akhar li idhahil ma'na. Menyatukan qiraah yang memang qiraah itu sahih semuanya dan memungkinkan ya disatukan daripada yang lain untuk menjelaskan maknanya. Kadang gini ya, kadang kalau qiraah yang banyak itu menjadi tafsiran pada qiraah yang lain ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ya tentang misalkan la yas'alunaka 'anil mahid la taqrabuhunna hatta yathurna ya. Kan ada bacaan yathurna, ada ya bacanya yattoharna. Nah itu. Janganlah kalian mendekati istri yang sedang haid sampai yathurna dan yattoharna. Nah, kira kedua-duanya sahih. Kiraannya itu yathurna dan yattoharna. Ya, ada yang masih ingat gak makna yathurna dan yattoharna apa? Kalau yathurun misalnya, penafsirannya bahwasanya dia ini apa haidnya selesai ketika darah berhenti. Kalau yattoharna itu harus mandi dulu baru dikatakan suci. Nah, sahih ada dan
Ya, beda kan? Tapi itu menjelaskan. Jadi ikhtilaful qiraat itu menjelaskan jadi tafsir itu. Makanya ya makna yang pertama tadi ya yatkurna adanya berhentinya darah atau berhentinya dia dari haid walaupun belum bersuci mandi. Nah yatoharna adalah bersuci. Jadi kalau wanita itu belum boleh sholat kalau belum mandi ya yatkurna itu walaupun sudah berhenti. Sementara yatoharna dia baru boleh sholat kalau sudah mandi. Ya. Ada idan. Ya. Jazakallahu ya Rustam. Dan waqad madut amsilatun katsirah ala hadzal naw fil kalam alal maqsid al awal. Sudah dijelaskan ya pada pertemuan yang sebelumnya nuzul Quran wa ma yata'allaqu bihi tentang turunnya Al-Qur'an dan hal yang berhubungan dengannya dimnul qismil muta'alliq bil ahruf wal qiraat ya. Mencakup juga bagian yang berhubungan dengan huruf-huruf dan qiraah-qiraah ya. Tadi contohnya ya yang dijelaskan. Tumma al-ashir al-jam'u baina ma yatawahhamu anna mukhtalifun min nususil Qur'an. Menyatukan antara yang diduga bahwa itu bertentangan dari nas-nas Al-Qur'an. Ya. Jadi bagaimana caranya disepakati atau dijadikan satu kan nggak mungkin. Al-Qur'an asur wa surah mukhtalif. Al-ayah wasal mukhtalifah. La yumkin. Ya. Tab'an ya fihi jama'. Ya. Gak mungkin Allah punya kalam di satu ayat terus bertentangan dengan ayat lain atau satu surat lain bertentangan, nggak mungkin. Ya. Dan al-jam'u mayatawahhamu anau mukhtalafun ya min nususil Quran. Bagaimana menyatukan kita memahami apa yang diduga itu bertentangan atau berselisih pendapat dari nas-nas Al-Qur'an yang ada. At-tatbiq akhbar tabaraka wa ta'ala masalan fi mawadi min kitabi anau khalaqa Adam. Ya, bahwa kita tahu Nabi Adam itu diceritakan min khuliqa ana khalaqa Adam min turab ya dari turab ya kan satu kata itu kama fi asl insan ya kita disebut dengan manusia yang diciptakan dari turab ya kama akhbara fi mawadi ukhra annahu khalaqahu min tinin ya jadi ada turab ada tin ya wa fi mawadi annahu min salsalin min hama'in masnun ya ada 3 jenis jadinya kan turabun, tinun, salsalun. Bahkan salsal ditambah lagi hama'in masnun. Bahkan ada juga dalam ayat lain dikatakan wasalsalin kal fakhar. Nah, ya kan? Berarti ada 4 ini. Wa hadza kulluhu haqqun la ta'arudhu fihi. Semuanya jelas ya. Semuanya benar. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat itu. Kalau ada pertentangan berarti otaknya manusia saja yang lagi konslet ya, yang tidak benar ya. Sementara Allah pasti benar. Faturabu idza khalata bil ma' sara tinan. Nah, itu kan turab itu kan debu ya. Seperti pasir-pasir kan. Nah, kalau pasir-pasir tanah-tanah yang sedikit-sedikit itu ya turab namanya. Tapi kalau dicampur air jadi tin, ya kan? Jadi tanah liat ya. Jadi tanah liat bisa dibentuk kan kalau tanah liat kan? Nah, kemudian wasolso tinun maksus. Kalimat solsi itu adalah tinun maksus. Jenis tanah liat yang khusus, spesial jadinya. Ya. Makanya antum dari tinun maksus, saya dari tinun maksus kan. Dari tanah liat yang khusus, yang spesial. Bukan yang sembarangan, bukan yang bagian atas yang hitam kan. Walaupun ada juga yang warna hitam kan. Berarti enggak sembarangan ya. Wa idaya bisa soro fakhoron. Ya, kalau kering maka jadilah dia ya fakhor ya sesuatu yang ya kalau dalam bahasa membanggakan yang bagus yang baik. Ya. Nah, fahadhihi atwarun fil khalqi wallahu a'lam. Nah, kalau diperhatikan bahwa ini adalah bagian daripada fase Allah menciptakan manusia. Pertamanya turab, kemudian menjadi tin, kemudian sol-sol. Kalau nanti jadi kering jadi fakhor. Ada idan. Wa amsilatu hadan nau kasiratun. Wa qad afradahu ba'dul ulama bitta'lif. Banyak sekali contoh-contohnya, bahkan beberapa ulama juga ya banyak yang menyusun kitab yang khusus ini. Wa min haula al-'allama asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala fi kitabi afilu fi kitabin hafil asmahu. Di antara para ulama ya di antaranya adalah Asy-Syanqiti ya. Ada yang tahu nggak? Syanqiti itu kitabnya apa bukunya?
tafsirnya. Depannya aja nama kitab tafsirnya, Pak. Adwaul Bayan ya, di tafsir Quran bil Quran. Ya. Jadi beliau ini adalah mufassir yang menggunakan tafsir Quran bil Quran. Ya. Namanya Adwaul Bayan di tafsir Quran bil Quran. Nah, di antara kitab beliau adalah Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Quran. Ya, Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Quran. Jadi beliau ya, menyusun kitab menolak dugaan adanya ittirab terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Siapa yang tahu mana ittirab apa? Mal murad bil ittirab. Hunaka hadisun mutarib. Hah? Matrud Ustaz, Ustaz. Hah? Apa? Matrud. Matrud. Ya matrud memang hadis matrud, tapi ada berbeda kan? Kan ada kalau di dalam hadis itu ada mudraj, ada maklub, ada mutarib. Nah, apa bedanya antara maklub, mudraj, mutarib? Hah? Ada yang ingat nggak? Kalau kalau yang mudraj atau yang maklub kan masih bisa diterima salah satunya ya. Nah kalau mutarib dia dua-duanya nggak bisa diterima ya. Jadi ittirab itu seperti benturan ya, seperti ombak membenturkan ya, membenturkan ke daratan itu atau ke pantai ya, ke batu. Nah ittirab itu bergoncang itu kan artinya atau bergelombang ya. Nah hadis mutarib adalah hadis yang kontradiksi. Misalkan hadis satu, hadis kedua kontradiksi yang nggak bisa ketemu dua-duanya ini, nggak bisa disepakati, sehingga dua-duanya akhirnya dilepas, gitu kan? Dua-duanya nggak bisa diterima. Itu namanya mutarib. Ya. Berbeda dengan yang maklub dan juga yang mudraj ya. Nah ini ada kemungkinan kalau tidak kita pahami ya, ayat Al-Quran seakan-akan itu ittirab. Ya, ini begini nih ayatnya nggak bisa diterima nih. Ya. Kok bisa begini gitu kan? Nah akhirnya kalau tidak diperhatikan bahwa Al-Quran itu bukanlah ayat-ayat yang bertentangan, yang berbenturan. Kalaupun berbenturan ini menurut akal kita. Tapi kalau kita telusuri dari para ulama bagaimana caranya menyatukan itu, maka akan ketemu. Maka bacalah buku ini, bagus sekali nih kan. Bisa diambil contoh-contohnya kan, Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Quran. Menolak dugaan adanya ittirab tentang ayat-ayat Al-Quran. Hada akhiru ma aradtu zikrahu min anwa'i tafsiril Quran bil Quran. Inilah terakhir yang ingin aku sampaikan, jelaskan tentang ragam tafsir Quran di Quran. Hunaka ba'dul anwa' al-ukhra. Sebenarnya banyak ya contoh-contoh lain atau jenis-jenis lain. Ghairu ma zakartu, tidak aku sebutkan, taraktuha khosyatal itolah. Sengaja aku abaikan, khawatir terjadi ya kepanjangan ya. Baik. Hal min su'alin qabla an nuwasil ila Tentang tadi saat penciptaan dari turab tanah gitu. Apakah ada hubungannya orang baik dan orang yang tidak baik dengan jenis tanahnya, mungkin dari tanah comberan atau gimana Sat? Ada yang menjelaskan itu, ini orang nggak baik, orang kafir ini berarti diciptakan dengan tanah yang nggak bagus, yang orang soleh dengan yang bagus. Ada nggak gitu Sat penjelasannya? Ya kalau saya enggak ya. Enggak ada. Berarti bahan bakunya sama saja. Bahan bakunya sama ya? Iya. Jadi semuanya sama kan. Kan tanah itu jenis ya. Jenis yang diambil kan. Nah, terkait dengan itu kalau nanti dianggap begitu berarti nanti misalkan satu daerah buruk semua dong karena satu jenis kan. Kan enggak ada gitu. Ya. Enggak ada kita lihat satu daerah semuanya jelek ya. Ada satu di antara mereka yang baik kan gitu. Dari kalau misalkan dibilang jenisnya begitu kan. Tapi memang kalau warna betul
warna ya, ada yang hitam, ada yang kecoklat-coklatan, ada yang putih, itu betul ya. Kalau mengenai warna kulitnya ya. Tapi kalau masalah kebaikan itu relatif ya. Dia bisa menjadi baik kalau memiliki misalkan komunitas yang baik ya. Ya kan? Bukan berarti dari jenisnya itu menjadi buruk. Karena kalau dikatakan begitu berarti nanti dia nggak bisa berubah dong kan itu. Ya. Atau juga mungkin nanti satu kelompok kok bisa jadi semuanya buruk. Nah, padahal nggak juga ya. Nggak dikatakan bisa seperti itu. Misalkan kampung ini buruk semua ya. Nggak juga. Dulu pernah ya di dalam apa sukunya Abu Zar. Apa sukunya Abu Zar itu? Al-Ghifar kan. Nah, sukunya Abu Zar itu terkenal dengan perompak. Ya. Orangnya buruk semua. Ya. Termasuk Abu Zar juga, dia mantan perompak ya, atau perampok gitu kan. Ya. Nah, kalau dikatakan dari jenis yang tertentu, ya berarti dia buruk kan. Tapi akhirnya setelah itu, Abu Zar merasa kayaknya nggak begini seharusnya saya gitu kan. Akhirnya dia berusaha untuk mencari kebenaran gitu kan. Berubah diri. Ya. Nah, akhirnya dia berubah, dan setelah dia berubah diri, dia minta kepada Rasul, ya Rasul, izinkan saya berdakwah kepada kaum saya. Silakan. Maka diizinkan dan dia menjalankan tugasnya, dan akhirnya yang tadinya daerah perompak menjadi daerah yang baik. Jadi suku yang bandel, suku yang pokoknya nggak pernah ada orang lewat situ pasti akan ya mendapatkan masalah ya. Tidak akan selamat lah kalau keluar dari situ. Tapi setelah itu selesai semuanya. Makanya kata Nabi SAW, Gifarun ghafarahullah. Suku Gifar diampuni oleh Allah. Jadi tidak termasuk ya. Tapi kalau warna betul ya. Dari warna ya. Dan akhirnya kan dari warna yang putih, warna yang hitam, warna yang coklat-coklatan kayak kita kan, kecoklat-coklatan gitu kan. Nah, itu semua dari jenis tanah yang berbeda-beda. Wallahu alam. Jazakallah. Oh ya tuh. Al-akhar mawjud? أنا أستاذ Nah, manfaat. يعني سؤال الأول يعني الآن أستاذ مشهور هناك بعض أهل الكلام ويتكلمون بما يتعلق القرآن وليس المقصود بها. Misal يعني pertama itu apa? Agama belum sempurna Ustaz, hakata. Wakadzalika ya madza? Laisa hunaka fi shalah khamsa salawat al-maktubah. نعم الفرائض نعم الفرائض. وكيف نرد هذا أستاذ أول شيء يعني بالنسبة نحن يعني بعضنا يعني هناك بعضنا يكون أساتذة يعني. الثاني يعني هل هناك مراجع أو الكتاب الذي سنقرأ لكي يعني نزيد من الاستفادة. شكرا. Nah, ya. Hakikatu hadza kalam ya, kalamun sayyi ya, kalamun ya matrud ya, atau mardudun ya. Fal awal ya zakara bisorihin ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Hadza kalam la yaruddu bihil ulama ya. Ulama semuanya menegaskan ini adalah kalimat tanda atau juga isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ya yang dikatakan oleh Umar ya terkait dengan ayat ini, beliau lebih khawatir ya. Artinya tidaklah agama itu sempurna kecuali nanti dia akan turun lagi ya. Maksudnya bukan nggak sempurna tapi sudah menjadi puncaknya. Kalau di puncak berarti nanti ya dia akan jatuh ke bawah, bukan berarti nggak sempurna tapi kondisi umatnya yang nanti tidak akan menjaga kesempurnaan dari agama yang sudah jelas-jelas disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yauma akmaltu lakum dinakum ini. Ya, itu yang pertama ya. Hakikatuhu anadina qad tamma wal Qur'an aidon qad tamma. Ya. Semuanya qad tamma. La yumkin an yatawaffallahu rasulahu illa an qad tamma au atamma ad-dina wa risalah ya. Nabi terakhir. Kalau Nabi Musa mungkin belum tamam, kalau Nabi Isa mungkin belum tamam, ya kan? Tapi kalau Nabi terakhir khatamul anbiya nggak mungkin kan? Ya, antum
misalkan nulis sesuatu, ini terakhir ya, risalah terakhir saya buat. Nggak mungkin kan setelah itu ada penyelesaian atau ada penyempurnaan lain. Ya. Udah selesai dengan ya. Kita ada nggak yang begitu kan? Ada kan? Ada misalkan buku cerpen ya. Ini episode terakhir ada 30 kayak film Nabi Yusuf kan, itu episode sampai 36 episode ya, 30 udah setelah itu nggak ada lagi kan itu namanya tamam, sudah selesai tamat gitu kan. Nah, begitu ya kita Al-Quran sudah tamat dengan meninggalnya Rasul, ya wafatnya Rasul, sudah selesai tugas beliau menyampaikan risalah, Al-Quran itu sudah selesai. Ya, nah yang mengatakan ada itu berarti ya memang ya bisa dikatakan kafir itu kan, orang yang mengatakan seperti itu kan, karena tidak percaya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man azlamu mimman katama syahadatan indallah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Asani min kalimati as-shalah ya, ini masyhur ya. Ini jadi orang lagi nyari sensasi aja kan. Ya, kan Allah tegaskan dalam suratnya, surat An-Nisa, walaupun memang tidak disebutkan kalimat limanya itu kan, tapi kan ini sudah dijelaskan di dalam, ya kan kita nggak hanya dengan Al-Quran ya, sunnah yang wahyu juga, ya, misalkan yang itu inna sholata ya, kitabah mauquta itu kan, kitabah mauquta yang telah ditulis diwajibkan dalam waktu-waktu tertentu kan. Atau juga hafizu ala salawati wa sholatil wusta ya, yang mana jagalah sholat. Nah sholat itu kan yang tentunya ada 5 waktu kan, 5 sholat ya, terutama sholat asar ya. Ya jadi kalau memang baca letterlek gitu kan, baca ayat ya, dia bisa mengatakan begitu ya. Dia mengatakan memang tidak disebutkan 5 waktunya ya. Dia bisa berkelip memang ya dengan itu. Ya, memang nggak dijelaskan secara eksplisit, nggak dijelaskan ya tentang sholat 5 waktu gitu kan. Tapi kan orang tidak bisa membahas, mengkaji Al-Quran begitu saja, letterlek begitu saja, tapi dia harus juga mencari penjelasan lain ya. Penjelasan dari Rasul yang dia ditugaskan untuk liyubayyina linnas manuzila ilaihim, menjelaskan ya. Ya, karena ya istilahnya kan kalau dalam undang-undang ada namanya bab, ada pasal ya. Atau juga kalau nanti nulis skripsi kan ada bab, ada pasal. Bab itu yang pokoknya, nggak mungkin bab itu dirincikan. Yang dirincikan itu nanti pasalnya. Kalau perlu ada pasalnya, nanti ada lagi mau bahasnya. Kalau mau dirincikan lagi ada namanya matlabnya. Jadi terus ke bawah yang merinci itu kan. Nah, Al-Quran itu kalau diibaratkan babnya, pongkol-pongkolnya saja disebutkan. Ya, kayak tadi kan, kenapa nggak diperpanjang oleh penulis terkait dengan bagian-bagian yang tertentu? Khosyatal itolah, kan? Khawatir bertele-tele, berkepanjangan kalau disebutkan semuanya, jadi besar. Tapi cukup Allah ceritakan atau Allah buat yang simpel-simpel, penjelasannya nanti. Ya, prakteknya atau aplikasinya nanti disebutkan oleh utusan beliau, utusan Allah, ya maaf, bukan beliau, utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana kita bisa baca ya banyak dari kitab-kitab tafsir ya, bisa Tabari ya, bisa yang kontemporer yaitu Wahba Zuhaili ya. Atau yang simpel, yang singkat juga ada ya, kitab tafsir ayat ahkam ya, tentang sholat ada kan di situ kewajiban sholat ya. Nah banyak ya, bisa antum jadikan rujukan ya untuk membantah apa yang memang disampaikan orang yang nyari sensasi aja kalau menurut saya ya. Terus begitu dia mencari gelagat-gelagat ya, kalau belum dapat jabatan kayaknya begitu ya. Nanti kalau udah jabatan kayaknya diem dia. Takbir. Iya kan dia doang yang belum dapat deh. Yang satunya nggak tahu nih, belum kedengaran lagi nih ya. Ya, nggak usah nyebutin nama lah ya. Malas juga nyebutin namanya. Baik, ada Idan ya Arfad. Baik, Ustaz, siap. Nanti disampaikan, Ustaz. Siap. Nah. Baik, bakia salah sadaqaik ya. Nuasil atau amla. Oke,
mungkin sekilas saja ya, ini biar nanti kita masuk kepada tatbiknya. Jadi sanian tafsir Quran di sunnah. Ya. Jadi yang kedua itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi, ya, atau dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita pahami as-sunnah itu ya, sunnah lugatan adalah at-tariqah wasirah, hamidatun kanat za'au zamimah. Jadi maksud sunnah itu umum ya, jalan atau juga sirah ya, perjalanan ya. Baik dia terpuji maupun tercela. Nah, ini ya sunnah itu. Kan dalam hadis dikatakan ya, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan ya. Jadi ada ya, jalan atau perjalanan hidup seseorang yang terpuji maupun yang tercela. As-sunnah istilahan tutlaqu bi itlaqat muta'addida ala hasabi istilah wa'ur ya. Wa'urfu ahli kulli fannin ya. Jadi kalau sunnah cara istilah itu memang dia beragam sesuai dengan istilah atau juga uruf dari setiap orang yang memiliki seni. Wala'al munasib minha fi hadzal maudhi ma zakaru Syaukani min anu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Namun yang diinginkan oleh ya atau yang sesuai ya, yang cocok kalau kita bisa dapatkan di sini seperti yang dikatakan oleh Imam Syaukani adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ya takrir Nabi, ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan ada sunnah kalau dalam fikih apa? Ya, dia kebalikan dari wajib ya. Kalau wajib adalah yang harus dilakukan, kalau sunnah tidak mesti dilakukan ya. Tapi kalau dilakukan lebih baik akan mendapatkan pahala. Ya. Di mana ada tafsir di sunnah? Kenapa harus tafsir dengan sunnah? Wal jawab an hada soal an yuqala inna sunnata syarihatun wa muwaddihatun lil Quran kama qala Allah azza wa jalla. Ya, jadi kenapa harus dengan sunnah? Karena sunnah Nabi SAW itu syariah yang menjelaskan atau yang mensyarah ya, yang merinci, yang memaparkan, yang menggamblangkan Al-Quran. Kita nggak akan bisa paham Al-Quran kecuali dengan sunnah. Ya. Kama qala Allah azza wa jalla wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran, Az-Zikr, ya, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Idhafatun ila anna Nabi SAW ma'sumun fi umur tabligh wa mu'ayyidun bil wahyi. Ditambah lagi bahwa Nabi SAW ma'sum, Nabi nggak pernah salah, ya, nggak pernah melakukan kesalahan, kekeliruan dalam masalah yang dijelaskan atau disampaikan, dan beliau juga didukung oleh wahyu. Ya. Jadi nggak bisa dikatakan kan Nabi orang manusia seperti kita, rajulun kama sali ya, kanahnu wa rajulun nahnu rajulun, itu kan enggak juga, dia memang rajul, dia basyar, tapi muayyidun bil wahyi ya, ma'sumun fi kullil umur. Kalau kita wa muayyidin bil wahyi fadzalika wa ma'sumin fi umuri fi jamil umur. Minhajin Nabi ya. Baik, naktafi awalan ila huna ya. Di atas ini sampai halaman 130 ya. Ada idan man wasilu au ma nanalu min darsina fi hadzal yaum wa hadhil lailah jazakumullahu khairan ya. Wa naktafi darsana bi qiraati istighfar walhamdulillah wa kafaratul majlis. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.